Si paling perdana. Si paling perdana. Seorang mahasiswi dokter spesialis di Universitas Diponegoro Semarang ditemukan tewas di kosannya dengan dugaan korban bunuh diri. Ditemukan juga sebuah buku harian yang isinya mengungkapkan bagaimana korban berkeluh kesah terkait kuliahnya. Kapolsek Gajah Mungkur Kompol Agus Hartono menerangkan korban ditemukan di dalam kamar kosnya di Kelurahan Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah pada Senin 12 Agustus pukul 11 malam. Penemuan jenazah korban terjadi setelah sang pacar curiga tidak bisa menghubunginya. Informasi selengkapnya akan hadir dalam DP Event News malam hari ini. Selamat malam Indonesia, Jordan Gozali kembali menghantarkan DMP Event News edisi hari ini, Kamis 15 Agustus 2024. Langsung saja serangkaian berita faktual dan terkini yang perlu Anda ketahui malam hari ini. PSI resmi usung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. MUI sebut pelarangan jilbab bagi paskibraka tidak beradab. Penipuan tas mewah artis ditangkap Polda Metro Jaya. Partai Solidaritas Indonesia memberikan dukungan kepada 104 calon kepala daerah di Pilkada 2024. Salah satu nama yang menerima dukungan tersebut adalah Ridwan Kamil yang akan maju sebagai bakal calon gubernur di DKI Jakarta. Surat rekomendasi tersebut diberikan secara langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Agustus 2024. Pada momen pengumuman rekomendasi calon kepala daerah tersebut, Ridwan Kamil maju ke atas panggung dengan mengenakan helm full face berwarna merah dan hitam. Sebelumnya diberitakan Partai Golkar telah merestui Ridwan Kamil untuk maju ke Pilkada Jakarta sebagai calon gubernur. Restu itu diberikan setelah Ridwan Kamil bertemu Erlangga Hartarto yang saat itu masih menjabat Ketua Umum Partai Golkar di Widya Chandra, Jakarta pada Kamis 8 Agustus 2024 malam. Meski memastikan akan maju di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil belum dapat memastikan siapa sosok yang akan mendampinginya. Menurutnya, penentuan sosok itu merupakan wewenang Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa partainya masih belum memiliki kepastian untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Saat ditemui di kantor DPP PKB Jakarta pada Kamis 15 Agustus ini, ia turut merespons kabar mengenai deklarasi antara Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan Partai Gerindra di Pilkada Jakarta 2024. Ia hanya menyebut bahwa sampai sekarang belum ada kabar mengenai hal tersebut. Selain itu, ia menjelaskan bahwa kabar mengenai bergabungnya PKB dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM masih menunggu tanggal 19 Agustus 2024. Koalisi Indonesia Maju merupakan koalisi pendukung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pemilu 2024. Sementara itu, ia mengatakan bahwa DPP PKB atau Dewan Pimpinan Pusat PKB tetap menerima usulan atau aspirasi Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta mengenai pengusungan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Ia menyebut bahwa usulan ini menjadi perhatian DPP, namun Pilkada kali ini ada satu tim yang khusus untuk menangani. Ia juga menyebut tidak bisa mengintervensi tim tersebut. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP merupakan kebijakan yang tak bijak, tak adil, dan tak beradab. Hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Khalil Nafis dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis 15 Agustus ini. Khalil mengatakan pelarangan pemakaian jilbab bagi anggota Paskibraka justru malah melanggar aturan konstitusi dan Pancasila. Larangan penggunaan jilbab demi mengangkat nilai-nilai keseragaman yang disampaikan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi tidak bisa diterima. Khalil menyebut BPIP juga telah melanggar aturannya sendiri dalam pelarangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka, yakni Peraturan BPIP RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka Bab 7 Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka. Khalil menjelaskan dalam poin tersebut berisi tentang kelengkapan dan atribut Paskibraka, salah satunya aturan penggunaan ciput warna putih untuk anggota putri yang berhijab.
Namun kata dia, peraturan BPIP ini disunat oleh keputusan Kepala BPIP nomor 35 tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan tampang paskibraka. Dalam poin 4 ditegaskan pakaian siput bagi yang berhijab dihilangkan, sehingga poin kelengkapan dan atribut paskibraka hanya 5 poin. Menurutnya, pernyataan disampaikan oleh Yudian Wahyudi tersebut sangat menyakitkan karena telah bermain-main dengan ajaran agama. Selain itu, pernyataan tersebut juga bukan untuk kebinekaan, tetapi merupakan bentuk pemaksaan untuk penyeragaman. Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Yudi menjelaskan bahwa penyelenggaraan rangkaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak pendiri bangsa yakni Insinyur Soekarno. Namun tak lama berselang, istana langsung responsnya dan menyebut bahwa anggota paskibraka putih diperbolehkan untuk menggunakan hijab. Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono mengatakan paskibraka putri tetap menggunakan jilbab saat bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Negara atau IKN Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024. Heru yang juga merupakan PJ Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan ia meminta kepada seluruh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka perempuan yang menggunakan hijab untuk tetap menggunakannya pada saat upacara berlangsung. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menyatakan masih harus mempertimbangkan beberapa hal terkait pensiun dini PLTU Suralaya. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Rahmat Kaimudi mengatakan pihaknya masih harus menghitung beberapa hal terkait PLTU Suralaya seperti nilai buku dan pengganti sumber listrik ketika PLTU tersebut ditutup. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan penghentian operasi lebih cepat PLTU Suralaya di Cilegon, Banten terkait dengan indeks polusi udara Jakarta. Luhut menilai bahwa dengan menutup PLTU di barat Pulau Jawa ini bakal membuat indeks polusi di Jakarta berkurang. Selain dengan suntik mati PLTU Suralaya, Luhut mengatakan bahwa pemerintah juga bakal memasifkan kendaraan listrik guna menekan polusi di Jakarta. PLTU Suralaya terletak di Kecamatan Pulau Merak, Cilegon, Banten. PLTU ini memiliki kapasitas pembangkitnya sebesar 3.400 MW. PLTU yang dikelola oleh anak perusahaan PT PLN yaitu PT PLN Indonesia Power atau PLNIP memiliki 7 unit pembangkit untuk memenuhi listrik di Pulau Jawa. PLTU Suralaya diketahui merupakan salah satu PLTU tertua dan terbesar di Indonesia. Terima kasih sahabat DMP, Anda masih mendengarkan DMP Event News, produksi DMP Media Network. Program studi anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Karyadi Semarang dihentikan sementara. Keputusan itu dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI usai seorang peserta didik PPDS diduga mengalami bullying atau perundungan hingga memutuskan untuk bunuh diri. Perintah penghentian sementara program studi anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Dr. Azhar Jaya melalui surat kepada Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi. Mereka menyatakan bahwa program studi itu akan diberhentikan selama investigasi berlangsung. Dilansir dari Detikcom, juru bicara Kemenkes Dr. Muhammad Syahran membenarkan informasi tersebut. Ia membenarkan penghentian prodi anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dilakukan terkait kasus bunuh diri pada peserta didik PPDS. Melalui surat tersebut, prodi anestesi resmi dihentikan sementara sejak surat dikeluarkan. Selain itu, Kemenkes juga melakukan investigasi atas kasus tersebut. Partai Solidaritas Indonesia resmi mengusung Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi menjadi bakal calon gubernur Jawa Tengah pada Kamis ini. Pengusungan Ahmad Lutfi disahkan dalam acara pengumuman kader PSI yang akan bertarung di pilkada di beberapa daerah. Ahmad Lutfi pun sempat ditanya oleh awak media ketika keluar dari hall acara tersebut. Ketika ditanya apakah Kaisang sosok wakil yang tepat untuk mendampinginya, ia pun menjawab respon tersebut dengan jawaban yang normatif. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Rahmat Kaimudi mengatakan apabila Indonesia tidak melakukan transisi energi, kondisi ekonomi dalam negeri akan terganggu.
Saat ini negara-negara maju seperti Eropa disebut telah membuat Carbon Border Adjustment Mechanism. Artinya jika daya saing produk Indonesia tidak didorong transisi energi, maka barang-barang yang berasal dari tanah air bakal menjadi lebih mahal atau tak kompetitif. Menurut dia, transisi energi memberikan banyak potensi dan manfaat terhadap sektor perekonomian. Misalnya salah satu dari aspek konsep ESG, Environmental, Social, and Governance, yang menekankan urgensi perusahaan memperhatikan berbagai program berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa negara seperti Indonesia harus mandiri dalam resiliensi energi karena sangat berbahaya jika tergantung terhadap energi yang diimpor dari luar negeri. Kendati kini Indonesia masih mengekspor energi fosil, batu bara, dan komoditas energi yang tidak terbarukan lainnya, tapi harus dipersiapkan transisi energi agar sesuai dengan perkembangan zaman. Polda Metro Jaya menangkap seorang artis atau figur publik bernama Angela Lee karena melakukan penipuan atau penggelapan sejumlah tas mewah senilai 3,2 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arsyam Indradi saat ditemui di Jakarta pada Kamis 15 Agustus ini mengatakan kejadian tersebut sendiri telah terjadi pada April 2017 saat tersangka Angela Lee sering membeli tas kepada korban melalui saksi berinisial V dengan cara pembayarannya diangsur beberapa kali. Karena terlapor memiliki pembayaran yang bagus, maka terlapor langsung berhubungan dengan korban berinisial FI untuk membeli tas dengan cara pembayarannya diangsur. Ada 3 kali, ada yang 4 kali, dan ada yang 5 kali, yang jumlahnya mencapai 15 buah tas dengan berbagai merek dengan harga yang berbeda-beda. Kemudian setelah tas diterima oleh Angela Lee, mulai melakukan pembayaran dengan tahap pertama adalah uang muka atau DP, dan pembayaran berikutnya baru mengangsur 1 kali sebanyak 11 buah tas, angsuran 2 kali sebanyak 3 kali buah tas, dan angsuran 3 kali sebanyak 1 tas. Ade menyebutkan selanjutnya korban mencari informasi bahwa tas yang dibeli itu ternyata dijual lagi ke pihak lain. Dalam kasus ini polisi telah memeriksa sebanyak 5 orang saksi dan telah menyita sebanyak 14 surat perjanjian jual beli tas antara korban FI dengan Angela Lee dan foto tas LV Messenger Bag yang dijual atau FI kepada Angela Lee. Polisi menjerat Angela Lee dengan pasal 372 tentang pencurian dan 378 tentang penipuan KUHP dengan maksimal hukuman penjara 4 tahun penjara. Nama selebgram Angela Lee juga sebelumnya sempat terseret dalam kasus jaringan bandar narkoba Freddy Pratama. Menurut Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa, ia sudah mengantongi nama-nama tersangka lain termasuk dugaan selebgram yang terlibat dalam jaringan narkoba internasional tersebut termasuk Angela Lee. Kita masuk ke segmen DNP Raga di mana senyum para atlet peraih medali Olimpiade Paris 2024 merekah usai mendapatkan sambutan hangat dari warga Jakarta dalam arak-arakan yang digelar pada Kamis 15 Agustus pagi tadi. Berdiri di bus dengan atap terbuka, para atlet melambaikan tangan ke arah warga yang menanti mereka di pinggir jalan. Beberapa atlet tampak mengalungi medali. Ada juga yang berbangga menunjukkan medali tersebut ke warga yang menyapa. Para atlet kompak mengenakan jaket kontingen Indonesia warna putih dan celana putih dengan motif merah. Tampak peraih medali emas cabang olahraga angkat besi Rizky Juniansyah, lalu peraih medali emas dari cabang olahraga panjat tebing Fredrik Leonardo, serta peraih medali perunggu dari cabang olahraga badminton Gregoria Mariska Tunjung, serta atlet-atlet lainnya. Para atlet ini mengikuti pawai dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora di Senayan menuju Istana Negara di Jakarta Pusat. Di Istana Negara, para atlet diterima oleh Presiden Joko Widodo. Selain jajaran atlet, dalam pawai tersebut tampak juga Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo yang mendampinginya. Demikian DNP Evening News untuk malam hari ini. Tetap dengarkan kami setiap hari Senin hingga Jumat di mana Anda mendengarkan podcast ini, serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran melalui surat kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. 24 jam berita faktual dan terkini lainnya di situs baru kami di dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.